Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Blor. Kali ini gue mau ngajak lu ke tahun 80-an sampai dekade 2000-an gitu ya. Dengan coba gue mau inget-ingetin lagi acara-acara yang pada masa itu cukup terkenal banget dan legend banget gitu. Dan kalau lo lihat nih di tampilannya sekarang ini kayaknya Unyil ya. Nah, Unyil ini dari tahun 81 sampai tahun 90-an ya. Itu masih ini aja. Contohnya seperti itu, masih terkenal aja. Kita tonton dulu ya untuk ingat-ingat dulu. Nanti sama-sama kita ini satu-satu acara apa aja yang pada tahun 80-an itu sempat hit, sempat ngetop. Ya. Puasa segala dakan itu apa sih? Noi, apa sih artinya? Puasa segala ada dimakan deh. Kamu jangan mainkan aku Jangan ya, dulu, jangan. Nanti berkelahi lagi. macam kamu. Sudah. Maaf Dul, bercanda. Sudahlah, no, jangan bercanda. Nanti berkelahi. Nanti puasanya batal. Apalagi kalau ada yang menangis. Ingat, Nak. Jadi intonasi gaya bicaranya gitu emang standar EYD banget. Dan apa namanya dialognya tuh dialog ringan gitu yang istilahnya jangan berkelahi nanti kamu puasanya batal yang kayak gitu-gitu sederhana banget. Nah, film Unyil ini film boneka yang pada saat itu memang ditunggu-tunggu gitu ya acara ini sampai mungkin di zaman lo pernah dengar juga istilahnya ada tokoh yang namanya Pak Oga tuh dengan cepek dulu Den yang kayak gitu, terus ada Pak Raden dengan kumisnya tebal, terus kemudian dia itu galak dan kikir gitu ya. Dan apa namanya sempet lama film ini di zaman sekarang ada tuh kayak laptop Unyil, terus petualangan Unyil beberapa waktu yang lalu di era-era udah muncul banyak TV juga sempat diputar lagi. Ya kita terusin lagi ya. Berpuasa itu harus dapat mengendalikan segala hawa nafsu. Nafsu ingin makan, ingin minum. Nah ini Unyil nih Unyil. Ingin berkelahi. Jadi, kalau berkelahi batal ya, Bu? Iya, Bu. Ya tentu saja batal. Pertanyaannya itu yang sederhana banget gitu ya, yang batal ya kalau berkelahi ya tentunya. Nah ini Unyil dialog Unyil sama ibunya. Jadi suasananya tuh memang kayak panggung tapi dibuat alam gitu boneka-bonekanya. Anak, itu kan bisa merugikan kamu dan juga orang lain. Nyih. Barusan film Unyil dan ini ntar gue inget-inget dulu nih. Di samping Unyil tadi ada apa ya? Ini apa ya? Gue lupa nih. Osin. Iya, ini film Osin. Jadi cerita gadis Jepangnya film Jepang. Ceritanya gadis kecil Jepang yang hidupnya tuh susah banget gitu, sengsara banget, dia sedih. Terus akhirnya perjalanan hidup dia remaja, terus kemudian sampai dia dewasa diceritain. Ini film legend banget dan seneng banget ibu-ibu nonton ini pasti nangis pada zaman itu ya. Kita lihat bareng ya. Ya bener ini Osin ya, ini Osin remaja nih. Jadi film ini panjang banget ceritanya. Nah ini Osin remaja. Sampai akhirnya dia menjadi seorang yang kaya, dia punya toko besar gitu. Ya ceritanya sedih, lebih ke bagaimana mental juangnya seorang gadis Jepang pada saat itu. Cakep film ini. Nah ini Osin nih. Ceritanya tuh cerita-cerita memang lama, klasik banget tuh.
gitu. Jadi film Osin ini Osina Nakarya apa siapa gitu namanya, dipanggil Osin. Dan ini kalau lo lihat tuh ini Osin udah tua. Jadi dia berakhir dengan menjadi seorang kaya gitu ya. Ya kita lanjut lagi ya. Nah, ini apa nih? Apa kita lihat dulu nih. Dunia dalam berita. Ya. Nah, ini berita. Jadi acara ini acara Dunia dalam Berita ya. Dia biasanya jam 9 malam gitu. Rentangnya sekitar 10 menitan. Tapi di antara 10 menit itu jeda 5 menit masuk yang namanya acara siaran niaga. Nah, kalau TV-TV dulu iklannya tuh nggak masuk di tengah-tengah acara, tapi dia punya apa namanya, punya waktu sendiri. Biasanya di pertengahan acara ada jeda 5 menit masuk tuh siaran niaga yang iklan-iklan itu ya. Ini apa namanya, Dunia dalam Berita namanya. Sempet ini juga sih, sempet terkenal juga di mancanegara ini. TVRI ini top lah pokoknya zaman segitu. Kita dengerin ya. Selamat malam, saudara. Beberapa berita penting yang dihimpun oleh tim redaksi kami, di antaranya pasukan pedamaian PBB kembali meningkatkan patroli secara intensif di sepanjang tepi sungai Mekong guna melindungi penduduk dari serangan gerilya Khmer Merah. Kampanye putaran terakhir calon presiden Amerika Serikat untuk periode 4 tahun berikutnya dijadwalkan berlangsung malam ini. Jadi kalau lu perhatiin sebenarnya intonasi atau cara membaca yang Indonesia banget, yang ejaannya disempurnakan dalam cara membacanya, intonasinya itu yang paling bener ini gitu. Dan sekarang kita udah jarang banget ngelihat orang yang berintonasi berbicara seperti ini gitu. Kayak gue sekarang juga untuk bicara kayak begitu kok kayaknya EYD banget gitu. Padahal Indonesia punya standar intonasi berbicara tuh ya kalau lo mau tahu ya kayak pembawa berita ini gitu ya. Kita terusin lagi coba. Grup musik rock asal Inggris Def Leppard semalam tiba di Bandara Soekarno-Hatta guna melakukan tour promotion di Jakarta. Grup musik rock ini Ini lo lihat ada orang pakai celana warna biru, kemeja putih. Coba lo lihat zaman segitu udah ganteng banget dia ini. terdiri dua gitaris, masing-masing Vivian Campbell dan Phil Collins, serta Collins. drummer Rick Allen. Wih, Rick Sejak Allen. berdirinya Rick Allen itu masih muda dia. Ini apa nih? Andai Karya Safari, bro. Rita Butar-Butar. Faisal Amir. Fenty Effendi. Adi Bing Slamet, Cica Kuswoyo. Dian Piscesa, Vicky Fendi, Evati. Ini artisnya ya ini aja tuh, Rano Karno. Udah nggak ada lagi, dulu kan belum banyak artis. Is Darlian, Nola Tilaar, Etikus Endang, Ivonila Kresna. Jadi ceritanya dulu di era 80-an bro. 80-an itu anak muda Indonesia umumnya itu lagi gandrung-gandrungnya lagu barat gitu. Nah, dengan kegandrungan itu satu orang seniman pada saat itu, kalau nggak salah namanya Edi Sud ya. Edi Sud itu menginisiasi gimana kalau kita buat satu acara yang lagunya tuh lagu-lagu Indonesia aja gitu, supaya pemuda-pemuda Indonesia juga masih bisa tetap mencintai lagu-lagu Indonesia. Kalau zaman dulu kan memang media komunikasi, media sosial ini kan belum ada ya, jadi memang acara-acara yang banyak
bisa menginfluen itu ya TV itu, sehingga almarhum Edi Sud coba mengkompromikan, meminta izin kepada Kemenkes atau Kementerian Pendidikan atau Kementerian Penerangan pada saat itu untuk minta izin membuat acara Aneka Ria Safari ini di TV. Dan walhasil acara ini banyak ditunggu orang pada saat itu. Walaupun sederhana banget ya, kita tonton ya, coba ya. Benyamin S. Bang Ben. Kok udah lama nggak kelihatan? Ya, sementara lagi ngadem gitu. Kok ada perubahan, kayaknya rambutnya gundul. Habis dicukur sama India. Emang dalam rangka apa kok dicukur India? Ya teman kita India, bukannya bola nih, selain bola ini lain kita. Udah dicukur sedikit dikit, satu kebanyakan daripada grepetan gitu. Lalu kok bukannya bertambah cakep malah tambah jelek? Tambah jelek kata situ. Bini gua kata cakep. Asik. Iya deh. Biarin deh bang, jelek asal jadi duit. Kata gitu. Daripada cakep. Daripada cakep gantungan. Jadi tatan kota. Tatan kota, rokok dong ate. Ngomong-ngomong, Ben mau nyanyi katanya. Mau sih, kalau nggak nyanyi gatel nih. Judul lagunya apa, Ben? Ya? Judul lagunya. Ya, telepon cinta. Hadirin dan penonton, Benyamin S dengan Telepon Cinta. Asik. Jadi lo bisa lihat ya, ini penonton-penontonnya, kemudian settingan panggungnya, cara pembawaan acaranya gitu tuh, itu sederhana banget gitu, kayak apa ya, kayak hajatan di sunatan-sunatan gitu aja tuh acara TV dulu. Tapi ya zaman segitu udah satu-satunya yang paling top gitu. Masalah teknik, lighting apa itu nggak terlalu dipeduliin, yang penting ada hiburan zaman segitu mungkin ya. Halo juga sayang. Ini siapa? Aduh masa nggak kenal. Jangan main-main ya. Ini siapa sih? Periksa dong di buku, masa nggak kenal. Oh, Bang Yami. Apa kabar, Bang? Masa you forget sama Alvina Poin? Ada yang mau gue komentarin ya. Jadi ciri khasnya Aneka Ria Safari itu kalau nggak balon-balon gitu panggungnya, kalau nggak asap. Udah dua itu, kalau nggak balon-balon asap. Terus lo perhatiin, dia nggak begitu peduli banget yang namanya lighting, nggak peduli banget yang namanya teknis ya. Kalau mungkin lo tonton sekarang, lo udah bisa tebak bahwa ini lip sync banget gitu, lip sync banget. Karena perlu lihat gitarnya tuh nggak ada tuh yang namanya speaker, terus kemudian kabel-kabel atau Bluetooth. Yang nyanyi juga nggak megang mic gitu ya. Sederhana banget, jadi ya memang begitu hiburannya zaman dulu. Ya kita terusin ya. Kau di sana, aku di sini, jauh-jauh dekati hati. Asik. Sama-sama kita berjanji. Tuh. Kapan-kapan bertemu lagi. Iya begitu ya. Itu Aneka Ria Safari itu. RARI Safari, FARI Safari gitu. Oke, terus acara berikutnya ini acara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tuturi Handayani. Dulu anak SD, mungkin sekarang juga begini ya logonya ya. Coba kita lihat apaan ini. Oke, apa ini? Aci. Ini film Aci, Aku Cinta Indonesia. Sebenarnya Aci itu kayak film remaja gitu, tahun 80-an. Aci itu dari Amir, Cici, sama Ito kalau nggak salah si pemeran ya. Kita lihat ya.
Aci, aku cinta Indonesia. A-nya tuh Amir, C-nya Cici, I-nya Imron kalau nggak salah. Kita tonton ya kayak apa dialognya anak-anak dulu. Aci. Jadul banget. Amir. Lu bisa lihat ya guys, ya bro ya, tampangnya anak muda zaman segitu, baju dilinting, kancing dibuka, rambut masih, ya itu gambarannya anak-anak muda nih, style yang paling keren banget gitu di masa itu. Oke, kita lihat coba beberapa adegannya, mungkin ada ya. Oh, judulnya aja kayak film bioskop ya. Ya sih belum. Tapi kemungkinan besar vokal grup dengan lagu-lagu dari berbagai daerah. Seperti ini nih. Anjuang, anjuang, ale ale. Gimana? Ayo teruskan. Bisanya saja baru segitu. Gayanya itu, baju pasti dibuka. Kalau anak-anak zaman dulu baju itu kancing pasti dibuka dua, terus ininya digulung. Itu udah. Apa namanya? Celananya celana lu lihat aja deh, kocak-kocak. Kalau begitu, papan hari ini dapat saya simpulkan khususnya mengenai mata acara. Mata acara diserahkan pada kelas masing-masing, kecuali kelas 1. Mereka semua tergabung dalam tim paduan suara. Apabila kelas masing-masing sudah memastikan mata acara apa yang akan ditampilkan, bisa segera menghubungi Asti. Ya, saya harapkan demikian. Iya jadi gitu ya, bro ya. Tadi beberapa acara itu, nah memang acaranya sederhana banget. Cuman kalau kita berpikir pada saat itu gitu ya, pada saat itu tuh memang belum ada TV lain kecuali TVRI. Jadi begitu lo nyalain TV ya mau nggak mau lo mesti nonton itu gitu. Jadi kenapa yang kita tayangin, yang udah kita tonton itu menjadi legend, karena ya setiap orang buka TV ya itu gitu loh. Yang ditonton itu, nggak ada pilihan lain pada saat itu. Tapi sekarang udah maju deh, udah hebat, dan mungkin udah cenderung TV ditinggalin, sekarang udah pada YouTube, internet segala macem. Kita kembali ke 80 guys. Oke, terima kasih ya, gitu aja dulu. Mungkin kalau lu punya referensi lain, lu bisa komen-komen di bawah. Nanti kita cari lagi, kita kumpulin lagi video-videonya, nanti kita review bareng ya, hitung-hitung nostalgia. Oke, thank you ya guys. Thank you bro, sis, semuanya lah. Semoga kita semua diberi kesehatan. Thank you.